Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay friends, I am glad and excited to see you again. Ya, saya senang dan semangat ya untuk ketemu lagi dengan teman-teman dalam video ini. Oke, how about you? Are you excited? Are you enthusiastic? I hope so. Oke teman-teman. Pada kesempatan video ini, Sir Nusradin akan melanjutkan pembahasan tentang sentence type atau type of sentences, ya, jenis-jenis kalimat based on their statements. Based on their structures. Ya, berdasarkan strukturnya, teman. Oke, itu kan kemarin sudah disebutkan ya, di video yang lalu sudah disebutkan itu ada berapa, teman? 1 2 3 4 5. Ada 5 jenis. Oke. Yang jenis yang pertama, simple sentence, itu udah saya Nusradin jelaskan. Oke, teman-teman? Nah, sudah dijelaskan, coba dicek lagi ya pada video yang lalu. Oke. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, pada video ini kali ini Sir Nusradin akan membahas dua jenis ini. Yang pertama compound sentence, terus yang berikutnya nanti complex sentence. Oke, teman-teman? Nah, sekarang teman-teman untuk compound ya. Jadi di sini ya, fokus di sini dulu teman ya, untuk compound dulu. Nanti baru kita terakhir nanti baru kompleks. Nah, compound sentence. Oke, teman-teman. A compound sentence has two or more independent clauses but no subordinate clauses. Oke, teman-teman. Sir Nusradin ulangi ya. A compound sentence has two or more independent clauses but no subordinate clauses. Ya, jadi sebuah compound sentence itu dia memiliki dua atau lebih ya independent clause. Jadi dia memiliki independent clause-nya itu bisa dua, bisa lebih. Tetapi no subordinate clauses, tetapi dia tidak memiliki subordinate clauses. Nah, itu teman-teman ya. Berbeda dengan kemarin simple. Kalau yang simple sentence, dia memiliki ya satu independent clause, satu aja independent clause, dan dia tidak memiliki subordinate clause. Nah, itu yang simple. Sedangkan yang compound sentence itu dia a compound sentence has two or more independent clauses but no subordinate clauses. Teman-teman coba perhatikan di sini. Humala prepared the slides, ya, and Azam examined them. Si Humala mempersiapkan slide, dan si Azam dia diceknya sama si Azam. Jadi di sini coba teman-teman perhatikan ya, sesuai dengan definisi daripada compound noun ya, itu dia terdiri dari dua independent clause. Sini ada satu independent clause, yang satu lagi ini independent clause, ini juga independent clause. Ya teman-teman. Nah, jadi compound sentence ini bukan hanya dua, tapi bisa juga lebih, bisa tiga dan bisa seterusnya ya. Maksud dari kata compound itu maksudnya jamak, teman-teman ya. Compound ini jamak. Ya, dia bukan hanya terbatas dua, ya sekurang-kurangnya dia dua, teman-teman ya, bisa dua bisa lebih.
Jadi di sini ada dua. Dan biasanya ya itu dihubungkan ya dengan kata-kata yang disebut dengan istilah coordinating conjunction ya. Coordinating conjunction ya. Conjunction. Ya, coordinating conjunction itu contohnya teman-teman ya seperti kata and ya, kata but, kata or, nor ya. Apa gitu teman? Bisa for, bisa juga so, bisa juga yet. Ya. Ini teman-teman ya. Jadi ini yang disebut dengan coordinating conjunction. Ya, teman-teman. Coordinating conjunction. Ini yang disebut coordinating. Jadi untuk kalimat compound sentence, teman-teman, itu terdiri dari minimal 2 independent clause atau bisa lebih, di mana dia biasanya digabung ya dengan menggunakan kata penghubung yang disebut dengan coordinating conjunction. Oke, teman-teman, kalau dalam istilah TOEFL ya, kalau pelajaran TOEFL itu teman-teman, itu istilahnya ini koordinator istilahnya ya. Tapi secara umum, secara tata bahasa, secara umum itu disebut dengan coordinating conjunction. Ya, contohnya and, but, or, nor, for, so, dan yet, teman-teman. Ya, jadi perhatikan sini. Ya, Humala mempersiapkan slide dan and Azam examine it. Nah, itu ya. Ini contoh apa, teman-teman? Compound sentence. Ya, contoh berikutnya teman-teman. Ya, kalimat berikut. The whistle blew, the drums rolled, and the crowd cheered. Nah, apa itu teman-teman artinya? Ya, peluitnya berbunyi, ya, peluitnya berbunyi atau dibunyikan. The drums roll, dan drumnya itu mulai berbunyi, den gitu ya, mulai dia berbunyi. Dan khalayak ramai, ya, khalayak ramai, para penonton cheer. Cheer itu apa? Ya, berteriak ceria, ya, berteriak ceria, ya. Jadi peluitnya berbunyi, oke, drumnya, ya, maksudnya drum band, ya, drum bandnya itu langsung juga berbunyi, ya, mulai berdentum gitu drumnya, dan para khalayak ramai itu berteriak ceria. Nah, ya, the crowd cheered. Nah, coba perhatikan teman-teman, ada berapa di sini independent clause-nya teman-teman? Ya, independent clauses-nya teman-teman. Ini satu, ini yang kedua teman-teman, dan ini yang ketiga. Jadi di sini ada 3 ya, apa teman? Independent clauses. Oke, teman-teman masih ingat ya apa itu independent clauses? Dia yang dia memiliki apa teman? Minimal dia punya satu subjek, verb, ada verbnya, ada subjeknya, ada verbnya, ada subjeknya. Ini juga ada verbnya, cheer, ini subjeknya. Ya, jadi teman-teman perhatikan. Ya, ini verb, ini subjek, whistle, the whistle. Ini juga, ini verb, ini subjek, dan ini juga, ini subjek, di sini verbnya teman-teman, ya. Nah, jadi ini ada 3 independent clauses, ya. Di sini n-nya diletakkan di 2 bagian yang terakhir, ya. Jadi maksudnya yang terakhir, antara yang terakhir dengan 2 bagian pertama itu baru kita taruhkan n-nya. Jadi nggak langsung di sini n-nya, jadi yang gini. N terlalu banyak ya teman-teman. Jadi di akhir aja kita buat ini tadi kata penghubung coordinating conjunction-nya atau koordinatornya teman-teman. Jadi the whistle blew, the drums roll, and the crowd cheered. Oke teman-teman ya. Ya, fluidnya berbunyi,
ya drum bandnya mulai bergemuruh, ya, dan para khalayak ramai berteriak gembira. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh apa teman-teman? Contoh compound sentence. Oke teman-teman ya. Nah, jadi dia tidak memiliki subordinate teman-teman. Nggak ada sini subordinate-nya. Jadi dia, ya teman-teman, kalau kita gunakan and, ya itu berarti sebagai tambahan ya. Dimana mungkin beritanya itu dia setara teman-teman, setara ya. Equality, dia setara gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan kata but, misalnya ya, itu kan biasanya apa teman-teman? Sesuatu yang berlawanan ya, but. Ya. Kalau kita gunakan kata or, teman-teman, itu semacam alternatif, ya, pilihan kalau kita gunakan or. Ya, teman-teman. Nah, kalau nor, nah itu yang menidakkan teman-teman ya. Maksudnya kita membuat kalimat itu jadi negatif. Ya, nor itu lawan daripada or, teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau seperti misalnya so, ya, ini sebagai konsekuensi ya, tentang akibatnya itu. So, pokoknya teman-teman kalau ada kata penghubung yang tadi, coordinating conjunction, itu setelah kata penghubung itu dia juga harus independent clause dengan kalimat yang pertama. Ya, jadi sama-sama independen dia, ya. Bisa 2, bisa 3 dan bisa lebih. Oke, teman-teman? Nah, sekarang teman-teman, coba perhatikan. Ini adalah kalimat yang Syed Nusradin tidak hapus ya sengaja. Ini adalah contoh apa teman-teman? Simple sentence. Ya, coba perhatikan teman-teman. Ya. Kenapa teman-teman? Supaya teman-teman jangan bingung ya dengan compound sentence. Oke? Terutama sekali teman-teman coba perhatikan yang nomor 2, 3 dan 4 ini teman-teman ya. Coba perhatikan. Teman, kalau yang nomor 1 nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena dia tidak ada menggunakan kata seperti and gini ya. Ya, the hairstylist give John a new look. Ya teman-teman. Jadi nomor 1 ini nggak ada masalah teman-teman. Oke, sekarang coba teman-teman perhatikan yang ini teman-teman ya, nomor 2 ini. Ya, supaya teman-teman jangan bingung. Oke, lihat. Ya, Alaska and Hawaii are the new states ya in Union. Nah, di sini teman-teman, fungsi and di sini ya ini memang namanya sama ya, coordinating conjunction. Di sini kita pakai teman-teman bukan menghubungkan satu independent clause dengan independent clause-nya, enggak. Tapi and yang kita gunakan di sini teman-teman ini menggabungkan antara satu subjek dengan subjek yang lainnya. Ya. Ya, contohnya saja misalnya she and I, dia dan saya went to the theater last night. Ya, contoh ya. Teman-teman lihat, she and I went to the ya atau the bookshop lah ya, the bookshop yesterday. Nah, ya teman-teman, she and I went to the bookshop yesterday. Dia dan saya pergi ke toko buku kemarin. Nah, di sini I ini bukan menghubungkan antara satu independent clause. Ini she ini kan bukan clause. Jadi ini menghubungkan antara kata dan kata ya, karena teman-teman kata-kata yang coordinating conjunction itu ya dia fungsinya untuk menghubungkan bukan hanya clause, tapi bisa juga dia menghubungkan apa kata ya, words, antara kata dengan kata yang menghubungkan. Bisa juga antara phrase dan phrase, bisa juga antara clause dan clause. Nah itu teman-teman ya. Nah contohnya di sini kata she digabung dengan kata I sebagai subjek teman-teman. Jadi
ini tetap dia sebagai apa teman-teman? Simple sentence. Ya, berbeda yang di sini teman-teman. And yang di sini itu fungsinya dia menghubungkan antara independent clause yang ini dengan independent clause yang ini teman-teman. Ya, itu dia teman-teman ya. Jadi ini dianggap satu nih subjeknya. Oke, berikutnya teman-teman. Ya, ini jadi berarti nih Alaska and Hawaii are the new state in the Union. Jadi ini ya sama dengan ini teman-teman, sama ya. Dia menggunakan I di sini menggabungkan antara Alaska dan Hawaii. Oke teman-teman. Nah sekarang yang ketiga teman-teman, coba perhatikan. Yang ketiga, Lawrence. Nah, ya. Nah di sini subjeknya satu teman-teman. Lawrence caught the ball, but then dropped it. Nah si Lawrence menangkap bola, caught the ball, and then drop it. Dan kemudian, ya, drop it. Dan kemudian melepaskannya atau menjatuhkannya. Dia menangkap bola, maksudnya pada awalnya, dan kemudian dia menjatuhkannya. Nah di sini teman-teman, walaupun ada kata ini, but then ini dia ini satu independent clause, dan ini kan bukan clause teman-teman, bukan independent clause. Jadi kalau dia menghubungkan antara independent clause dengan independent clause yang berikutnya, nah itu baru kita sebut dia compound sentence. Jadi kalau ini teman-teman, ini tetap aja dia simple sentence teman-teman, ya, walaupun di sini ada verbnya ada dua. Nah berikutnya teman-teman, nah contohnya nomor 4. The astronomer and her assistant, ya, astronomi maksudnya, ya, para ahli perbintangan, ya, dan asistennya, pembantunya, studied. Jadi kedua-duanya ini, jadi ini dengan ini sudah dianggap satu subjek itu teman-teman, walaupun dia dua fisiknya, tapi dianggap satu karena mereka sama-sama studied, mempelajari apa teman-teman, mempelajari heavens, ya, tentang langit, ya, cakrawala langit teman-teman, and wrote. Nah jadi ini and di sini teman-teman, ini dia hanya menghubungkan kata study, ya, dan kata wrote. Study the heaven and wrote report. Nah itu teman-teman. Jadi dia bukan menghubungkan antara independent clause dengan independent clause yang lainnya teman-teman. Ya. Jadi ini yang nomor 4 ini coba perhatikan. The astronomer and her assistant, ada berapa subjek teman-teman? Ada 2 subjeknya. Pertama astronomer, yang kedua her assistant. Verbnya teman-teman juga ada 2. Studied and wrote. Nah ya. Siapa yang wrote, yang menulis laporan, report on their finding, yang menulis laporan tentang penemuan mereka? Yang menulisnya, yang apa namanya, yang mempelajari mereka berdua, dan menulisnya juga mereka berdua gitu teman, ya. Jadi satu kesatuan, ya. Jadi ini walaupun ada 2 subjek itu dianggap satu, verbnya sini juga ada 2, ini merupakan satu kesatuan teman, ya. Jadi kata penghubung di sini, coordinating conjunction-nya tidak menghubungkan antara satu independent clause dengan independent clause-nya. Jelas teman-teman? Oke, nah sekarang complex sentence teman-teman, ya, complex sentence. Nah teman-teman, nah berikut ini adalah complex sentence, ya, ini bagian yang terakhir teman-teman. Nah complex sentence, ya teman-teman, nah coba perhatikan, ya, teksnya, dengarkan teman-teman. A complex sentence has one independent clause and one or more subordinate clauses. Apa artinya teman-teman? Jadi sebuah complex sentence, ya, complex sentence ini teman-teman bahasa Indonesianya kurang lebih, ya, kalimat kompleks gitu ya. Ya jadi sebuah kalimat yang kompleks, dia memiliki satu buah, ya, satu buah. Dia memiliki sebuah
independent clause teman-teman, dan satu subordinate clause atau lebih teman-teman. Nah, oke. Satu independent clause tambah satu atau lebih ya sub clause. Ya, sub ini subordinate clause. Nah, ini teman-teman ya. Jadi syaratnya untuk complex sentence teman-teman, syaratnya teman-teman, dia memiliki satu independent clause. Ya, satu independent clause tambah satu atau lebih subordinate clause. Nah, itu ya teman-teman, itu yang disebut dengan complex sentence. Nah, untuk subordinate clause ini teman-teman, subordinate clause ini itu bentuknya teman-teman bisa saja dia sebagai adjective clause. Ingat teman-teman, coba dicek lagi ya video Senus Radin yang lalu, yang judulnya itu tentang adjective clause. Ya teman-teman. Nah, adjective clause itu teman-teman itu biasanya didahului ya oleh kata seperti who, ya, who, whom, ya, who, whom, apalagi teman-teman, whose, ya, which, that. Nah, ini, ya. Jadi untuk adjective clause teman-teman, jadi subordinate di clause ini teman-teman yang terdapat dalam kalimat complex sentence bisa saja dia sebagai adjective clause atau adverb clause teman-teman. Ya, jadi teman-teman mungkin sudah belajar apa itu adjective clause, apa itu adverb clause. Ya, yang adjective clause teman-teman itu kan biasanya dengan pakai who. Ya, misalnya I met, ya, a woman who lives next door. Ya, ini teman-teman contoh saya. Coba perhatikan. I live a woman. Ya, teman-teman, sampai di sini. Nah, yang ini teman-teman, I met a woman who live next door. Ya, teman-teman. Nah, ini adalah independent clause. Sedangkan ini adalah teman-teman adalah subordinate clause, teman-teman. Nah, itu ya. Jadi untuk complex sentence dia terdiri dari satu independent clause, ya, hanya satu independent clause, dan untuk subordinate clause-nya ini bisa satu, bisa lebih teman-teman. Ya, bisa lebih. Itu ya teman-teman, itu yang disebut dengan complex sentence teman-teman. Ini contohnya untuk subordinate clause-nya bisa adjective clause, bisa adverb clause. Ya. Jadi kalau untuk adjective clause dia biasanya gunakan kata who, whom, whose, dan who di sini teman-teman. Ya, ini kita ambil di sini who. Dia sebagai subjek teman-teman. Fungsinya langsung sebagai subjek. Ya. Oke teman-teman. Dan istilahnya ini teman-teman. Apa istilahnya teman-teman? Ini istilahnya adalah relative. Ini istilahnya adalah teman relative pronoun. Ya, jadi teman-teman kata-kata who, whom, whose, which, that, dan ini teman, ini istilahnya apa? Relative pronoun. Jadi untuk
adjective clause kita gunakan relative pronoun, sedangkan untuk adverb clause ya, coba dilihat lagi video selanjutnya, itu kita gunakan subordinating conjunction ya, subordinating ya, subordinating conjunction ya teman-teman. Contohnya misalnya although, walaupun, if, because ya teman-teman. Ada after, ada before ya teman-teman, dan lain-lain ya dan sebagainya. Ini namanya apa teman-teman? Subordinating conjunction ya. Jadi untuk subordinate clause di sini teman-teman bisa dia adjective clause, bisa juga adverb clause. Contoh teman-teman, I didn't come yesterday because I was sick. Oke teman-teman, coba perhatikan. Nah ini teman-teman disebut sebagai apa teman-teman? Complex sentence. Karena dia terdiri teman, satu independent clause, satu subordinate clause. Nah mana teman-teman yang ininya, yang independent clause-nya teman-teman ya. Independent clause sama juga disebut dengan main clause. Oke teman-teman, yang mana? Ini teman-teman ya, I didn't come yesterday. Ini adalah independent clause. Dia bisa berdiri sendiri teman-teman ya, bisa dia berdiri sendiri. Dan apabila dia berdiri sendiri ini teman-teman, dia menjadi disebut dengan apa? Simple sentence sendiri deh. Oke. Nah karena ini kita gabung dengan kata because I was sick, karena aku sakit. Oke teman-teman, ini disebut dengan apa teman-teman? Subordinate clause. Nah subordinate clause yang bagaimana ini istilahnya teman-teman? Apakah ini adjective clause atau adverb clause teman-teman? Jawabannya adalah ini adalah adverb clause teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau adjective clause dia didahului oleh who, whom, whose, which, that. Oke, sedangkan kalau adjective adverb clause itu teman-teman, dia didahului dengan subordinating conjunction, kata penghubung yang although, walaupun, if, jika, because, karena, ya, after, ya, sesudah, before, sebelum, dan lain-lain teman-teman. Ya, misalnya ada kata provided, asalkan, misalnya, ya, as long as, sejauh, itu juga termasuk subordinating conjunction teman. Ya banyak ya, subordinating conjunction. Nah, jadi ini contohnya teman. I didn't come yesterday because I was sick. Oke teman-teman. Ya itu adalah complex sentence. Ya. Mungkin teman-teman mau bilang, sir, bagaimana contohnya kalau independennya kan ini jelas satu, sedangkan sir bilang subordinate clause-nya kan bisa satu bisa lebih. Coba kasih contoh sir yang subordinate clause-nya bisa dua atau lebih. Coba contohnya. Oke. Ya coba perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Ini ya. Last night, tadi malam, I sang a song. Okay, that I created last week. Okay, when I was in Jakarta. Ya, last night I sang the song that I created last week when I was in Jakarta. Nah, bagaimana teman-teman? Kita terjemahkan. Tadi malam aku menyanyikan lagu. Aku menyanyikan lagu yang aku ciptakan minggu yang lalu, ketika aku berada di Jakarta. Oke teman-teman. Yang mana independent clause-nya teman-teman? I sang the song, ini adalah independent clause-nya teman-teman. Ya. That I created last week, ini adalah
subordinate clause-nya teman-teman. Ya, dan ini when I was in Jakarta ini juga adalah subordinate clause. Nah, coba perhatikan teman-teman, ya. Dia memiliki satu independent clause, ya. Dan di sini ada dua subordinate clause. Oke? Tadi definisinya bagaimana teman? Definisinya complex sentence itu dia memiliki satu independent clause, gitu teman. Sedangkan subordinate clause-nya boleh satu, boleh lebih teman-teman. Nah, oke. Nah, sekarang saya selain mau nanya lagi sih sama teman-teman ya. Coba teman-teman. That I created last week ini termasuk apa teman-teman? Apakah ini adjective clause atau adverb clause? Demikian juga yang ini teman-teman. When I was in Jakarta, apakah ini ya adjective clause atau adverb clause? Teman-teman, karena Sadin bilang kan sub clause-nya ini boleh adjective clause, boleh juga adverb clause. Yang ini teman-teman, karena ini dimulai dengan that, lihat sini, that akhirnya yesterday, ini adalah teman-teman, ini adalah adjective clause, ya. Karena di sini that ini dia menjelaskan tentang the song. Sesuatu yang menjelaskan tentang noun, kata benda, itu adalah adjective. The song that I created. Jadi lagu yang aku ciptakan, dia menjelaskan tentang lagu, ya. Yang di sini when, ya, last week itu minggu yang lalu ketika aku di Jakarta. Nah, ada kata when di sini teman-teman, ketika ini menunjuk kapannya ya. Jadi kalau untuk ingin menunjukkan kapannya, di mana dan sebagainya teman-teman, itu adalah adverb clause teman-teman. Karena fungsi dari sebuah adverb itu menjelaskan waktunya kapan, waktunya di mana misalnya, terus kenapa, why, dan sebagainya teman-teman. Itu namanya adverb ya. Jadi di sini ada adverb clause. Karena clause itu ada verbnya, ada subjeknya. Oke teman-teman? Ini. Oke teman-teman, yang terakhir ya, yang terakhir teman-teman. Ini karena agak panjang ya video ini, karena kita menjelaskan ada dua jenis sentences ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya. Ini sebagai PR, tapi kerjaannya bukan di rumah ya. Langsung teman-teman jawab ya pada saat nonton ya. Coba teman-teman. Ya, coba teman-teman perhatikan yang Sadin tulis di sini dan dengarkan yang Sadin ucapkan. Pertanyaannya nanti pada teman-teman untuk menentukan apakah ini, maksudnya jenis kalimat apa berikut ini ya. Apakah dia simple, apakah compound, apakah complex sentence ya. Coba perhatikan teman-teman. Ya. A merchant having much property to sell caused all his goods to be conveyed on camels, there being no railway in that country. Oke teman-teman, ya saya ulangi ya. A merchant having much property to sell caused all his goods to be conveyed on camels. Oke teman-teman, there being no railway in that country. Nah, oke teman. Jadi pertanyaannya teman-teman di sini, apakah ini simple sentence, apakah compound sentence, apakah complex sentence teman-teman? Ya. Jadi teman-teman, silakan dijawab termasuk mana dan beri penjelasan. Oke? Nah, ini jawabannya nanti di video berikutnya teman-teman. Oke? Jadi silakan teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan segera subscribe sehingga teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Sadin yang terbaru. Ya, insya Allah di video berikutnya Sadin akan memberi latihan-latihan tentang simple, compound, complex sentence, dan akan memberi jawaban tentang bagaimana tadi kalimat tadi teman-teman yang Sadin bacakan tadi, yang simple sentence itu kita rubah menjadi complex sentence itu seperti apa teman-teman. Oke teman-teman,
Seru saja harapkan teman-teman banyak belajar dari video ini dan semoga sukses selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.